Kita mulai ya. Shalom teman-teman. Kalau tidak keberatan, kita buka videonya aja. Dan di sini kita kedatangan teman baru, si Kakak Umbu yang akan menjadi berkat untuk kita semua. Halo teman-teman. Kak Umbu akan menjadi WL di hari ini. So, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk kita memulai ibadah kita di minggu ini. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah kumpulkan kami di tengah-tengah Zoom ini, walaupun masih Zoom, tapi kami percaya hadirat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Kiranya kami memulai ibadah Yud kami ini, ada penyertaan dan hikmat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Juga yang berdoa buat teman-teman kami yang mungkin lagi siap-siap, kiranya Tuhan memberkati juga. Makasih Bapak, makasih Yesus. Dalam nama-Mu kami mulai ibadah Yud hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini kami menikmati kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Di hari yang baru ini, Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, terus penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Engkau Allah yang setia. Ini ucapan syukur kami, Tuhan Yesus. Bapa, Engkau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku, ku dalam kerinduanku, tinggikan nama, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan.
mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Bapa. Ku mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi ku mau jadi seperti-Mu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Who makes the sun to rise and brings the earth to life? Never been Jesus, it is You. It turns the day to night, it turns the day to night, and watches me as I begin to dream. Jesus, it is You who brings me forth, who brings me food from the table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me from all that I have been. Jesus, it is You. Jesus, it is You. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, till the one true Jesus, it is You.
brokenness, who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who carries my feet on his shoulders, who holds my heart in his hand, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I lift my hands. I'll bring my song all of my days, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. I lift my hands, I lift my hands. I'll bring my song all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life, I offer my life here and beyond, to the one thing true, to the one thing true, Jesus, to the one thing true, to the one thing true, Jesus, to the one thing true, one thing true, Jesus, it is you. It is you. Oh, it is you. It is you, Jesus. It is you. I lift my hands, I'll bring my song all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here in beyond,
seated on perfect truth. Jesus, it is you. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami saat ini Tuhan Yesus. Dimanapun keberadaan kami saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk terus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu menjadi penopang di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Amin. Thank you Kak Umbu. Hello everyone, apa kabar? Hello Shiloh, jemaat paling muda di CLC Youth. Hello guys, how are you? Mudah-mudahan semua baik ya, dalam keadaan yang sehat ya semuanya. So, aku mau sharing sedikit untuk ibadah CLC Youth hari ini. Sebelumnya yuk kita doa sekali lagi yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kami yang boleh ada berkumpul di Zoom ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik bagi kami. Sampai kapanpun Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu baik dan teramat baik bagi kami. Maka terus pimpin hidup kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu terus mengalir dalam setiap hati kami. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, mencerminkan Engkau dan semuanya memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami siap untuk dengan sharing hari ini. Haleluya, amin. Oke guys, I wanna share a bit. Nggak panjang-panjang hari ini. Aku mestinya 2 minggu lalu ya Salin ya, atau minggu lalu, cuman ke pending, ternyata baru bisa sharing hari ini. So aku mau sharing hari ini about Holy Spirit in us, karena aku yakin kita semua udah familiar with Holy Spirit, right? Maksudnya kita semua pasti punya spiritual journey kita masing-masing dengan Tuhan. Aku rasa kita semua juga punya waktu pribadi dengan Tuhan, apalagi sekarang kalau yang kerja lagi banyak WFH, kalau yang sekolah lagi banyak SFH study from home gitu kan, sama aja. Jadi aku yakin banyak waktu pribadi yang bisa kita spend sama Tuhan gitu. So sebelumnya aku mohon maaf kalau nanti aku batuk-batuk dikit, dimaklumi ya. Aku lagi positif COVID. Jadi ini udah hari ke-6 atau ke-7 aku lupa. Jadi kemarin baru PCR lagi, masih positif. Cuman puji Tuhan udah gak ada gejala. CT-nya juga udah naik. Jadi tinggal tunggu negatif hopefully. Jadi aku gantian, awalnya 2 minggu lalu tuh si Fanny istri aku yang positif, aku jagain dia. Dia udah negatif, gantian sekarang aku yang positif. Dia yang jagain aku, cuma aku nggak keluar kamar sama sekali karena takut kan, dia lagi hamil gitu. Jadi puji Tuhan, disyukuri aja semuanya. Oke. Aku mau share sedikit hari ini tentang Holy Spirit. Aku yakin kita semua pasti, ya Tuhan udah berikan kuasanya, Tuhan udah berikan rohnya di dalam hati kita masing-masing. Dan aku yakin Roh Kudus dalam hati kita itu tumbuh, hidup, dan terus menyala gitu ya. Karena itu memang sesuatu yang Tuhan udah tanamkan dan Tuhan udah taruh dalam kehidupan kita. Ini mukanya serius-serius banget semua nih, kayak lagi sekolah. Enggak sekolah nih, hari Sabtu, santai. Lagi gitu. Anggap aja nonton Netflix tapi serial rohani gitu. Enggak lah, beda-beda. Nah, sebenarnya kita udah belajar dan maksudnya kita udah tahu bagaimana Roh Kudus itu membantu. Maksudnya Roh Kudus itu sebagai alat kita untuk kita connect sama Tuhan gitu.
Ya beda lah kalau zaman dulu, mungkin kalau ada Mama Hawa di Taman Eden masih bisa ngobrol sama Tuhan, tapi kan kita gak bisa ngomong secara audible kayak Tuhan besok ini terus Tuhan oh iya anakku gini kan enggak. Makanya kita perlu Roh Kudus gitu loh, Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita, Roh Kudus yang menyampaikan pesan Tuhan, Roh Kudus yang menjadi messengernya apa yang sih Tuhan yang mau Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, aku mau kita baca yuk ayat di Roma 8 ayat 26 sampai 28. Ih, canggih multimedianya langsung ada. Memang beda nih Celsius. Oke, kita baca yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Next. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Next. Nah ini ayat hafalan untuk seluruh dunia, udah paling terkenal nih ayat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Amin ya. Jadi memang manusia itu pada awalnya kita itu lemah. Maksudnya pada dasarnya kodratnya kita itu lemah. Kita itu banyak kekurangan yang namanya. Makanya orang kalau lagi ngomong ya namanya masih manusia. Nah itu kan udah secara naturally kita ngomong kalau kita itu memang lemah. Kita butuh yang membantu kita. Makanya kita butuh orang tua kita untuk bantu kita. Kita butuh orang lain sesama kita butuh teman kita untuk misalkan menguatkan kita. Karena memang pada dasarnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh orang lain, butuh sosok lain untuk membantu kita. Nah, dengan Tuhan kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita teman-teman. Terlebih di waktu-waktu sekarang ini, mungkin zaman sekarang berbeda ya. Kayak misalkan zaman aku dulu sama Korere sekolah, mungkin kita masih kerjaannya main galaksin di lapangan, ketemu temen, lari-lari, petak umpet, main basket, ada waktu 15 menit main basket, seragam basah masuk kelas diomelin guru. Kalau sekarang kan beda, kayak Kelly kalau ikut KOF United West kan, yang lain kan belum ikut ya. Kalau ikut Kelly kan ikut KOF Korean sama Korere kan. Ya kok aku pusing, sekarang belajar di rumah, belum nggak bisa ketemu teman-teman. Ya itu sesuatu yang harus kita jalani sekarang. Kayak maksudnya itu sesuatu yang harus kita memang tetap harus jalani. Toh hidup harus tetap berjalan, right? Maksudnya kita harus tetap jalanin. Dan memang sekarang waktunya Tuhan kasih ke kita itu seperti itu. Nah, aku yakin maksudnya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita butuh Roh Kudus lebih lagi untuk hidup di dalam hati kita. Karena apapun yang kita hadapkan, even nggak cuman kayak kalau kita kena masalah atau kita lagi sakit atau kita lagi benar-benar kena trouble yang kelihatan di depan mata, itu yang buat kita lemah. Karena diri kita sendiri pun bisa bikin kita lemah, bener gak? Maksudnya kayak pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, bener gak ya? Tuhan, kok gue hidupnya gini ya? Gue masa depan gue harusnya gimana ya Tuhan ya? Gue tuh harus ngapain sih? Atau gue tuh bingung, sekarang ini gue belajar untuk apa sih? Itu kan padahal belajar itu ya untuk menambah pengetahuan kita, and then supaya kita tahu apa yang mau kita pursue gitu kan di kemudian hari. Tapi kita udah tahu teorinya, tetapi itu bisa balik lagi kita kayak, gue tuh ngapain sih Tuhan belajar? Akhirnya efek kepikiran kita terus ke hati kita turun semua. Akhirnya udah pusing di kepala, pusing di hati, pusing di badan, habis itu sakit. Nah itu semua dari pikiran gitu loh. Nah memang cara Roh Kudus bekerja dalam hati kita adalah Roh Kudus itu kayak adem sari, guys. agak nggak make sense ya. Gue bikin ibaratnya Roh Kudus itu kayak adem. Nah, gitu. Aku kemarin pas COVID pertama, hari pertama kedua, aku demam parah banget. Aku demam 39,8 40.
2 hari pertama. Aku sampai pikir kemarin pengen pengen apa ke rumah sakit gitu kan, supaya ya udah kalau masuk rumah sakit kan ada yang jagain di sana terus segala macam. Cuman pikir tapi kalau masuk rumah sakit repot juga, ntar kalau nggak negatif nggak disuruh pulang gitu kan. Udah isoman aja deh. Puji Tuhan 2 hari turun suhunya normal. Nah, aku minum adem sari guys waktu itu supaya apa, adem gitu hati aku kan, kayak aduh ini capek banget nih isolasi. Aku soalnya kan orangnya aktif kan, kayak sering keluar, sering pergi kemana. Nah tentunya dengan prokes gitu loh. Terus sering beraktivitas. Nih aku nggak pernah nih kayak seminggu 8 hari gini di rumah, kayak di ruangan kamar berapa kali berapa gitu, nggak kemana-mana, terus nggak bisa ketemu orang. Even ketemu istri aku sendiri aja nggak bisa, kita dipisahkan tembok gitu kan. Jadi kayak nggak, stres banget gitu loh, kayak buat aku kayak Tuhan nih, ini isolasi ini ternyata aku kalau misalkan pas dia kena kemarin udahlah sabar kamu istirahat, giliran balik aku yang kena ternyata stres ya isolasi itu ya, maksudnya kayak hidup sendiri nggak ketemu orang, terus kayak 24 jam waktu kamu banyak banget waktu isolasi. Jadi kalau kamu bilang kamu perlu waktu, kamu isolasi itu waktu kamu banyak banget sampai bosan mau ngapain, kayak mau urus apapun juga nggak bisa keluar gitu loh. Nah, aku kemarin minum adem sari waktu aku demam. Kok kayaknya waktu pas minum adem sari itu menyegarkan jiwa ya. Aku nggak di endorse nih. Kalau dapat endorsean sih lumayan adem sari gitu kan. Kayak menyegarkan jiwa gitu loh, kayak tenggorokan kan lagi nggak enak banget, lagi panas semuanya, badan panas. Pas minum kok nyes gitu. Nah, itu kayak Roh Kudus guys, maksudnya saat kita nggak tahu kita mau ngapain, kita itu lagi bener-bener Tuhan, masa depan aku tuh gimana sih Tuhan, aku tuh eh, engkau mau apa sih yang aku kerjakan dalam kehidupan aku. Kadang itu pertanyaan-pertanyaan yang secara pribadi balik ke kita masing-masing, itu buat kita jadi lemah gitu loh, kayak benar nggak sih emang tujuan hidup gua tuh seperti itu, benar nggak sih emang Tuhan taruh. Nah, Roh Kudus itu yang menjadi apa, penguat bagi kita. Roh Kudus yang menjadi, ya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya pernah nggak sih kalian kalau lagi pusing atau lagi kena masalah, terus kalian sering ngomong kayak, ntar dulu deh gue lagi nggak bisa doa. Nah, pernah nggak? Aku sih pernah, jujur gitu loh, kayak ntar dulu deh gue lagi nggak bisa doa nih gitu. Kayak come on man, kayak lu anak Tuhan tapi lu ngomong lu nggak bisa doa, kayaknya kan nggak mungkin gitu kan. Karena kenapa? Hati kita yang nggak siap untuk berdoa sama Tuhan. Kenapa sih hati kita nggak siap gitu loh. Nah, tahu nggak sih kalian, waktu kita nggak bisa doa sama Tuhan pun Tuhan itu tahu. Tuhan itu bener-bener kan, di ayat tadi Tuhan bilang Tuhan melihat dalam hati kita yang terselubung. Tuhan tahu gitu loh. Nah, di situ ada Roh Kudus di dalam hati kita yang terselubung itu, meskipun kita nggak ngomong sama Tuhan, meskipun kita nggak utarakan sama Tuhan, Roh Kudus itu yang ada tinggal dalam hati kita tuh dia tahu gitu. Nah, makanya poin yang pertama itu adalah Holy Spirit itu membantu kita di saat kita lemah, teman-teman. Roh Kudus itu yang benar-benar menjadi penguat bagi kita di saat kita itu lagi nggak bisa apa-apa dan kita nggak berdaya. Aku yakin hari-hari ini, aku nggak tahu, maksudnya sekarang ini keadaan sih kelihatannya lebih baik ya. Mudah-mudahan semuanya lebih baik. Kalian kalau mau ke Singapura sekarang tinggal masuk tuh jenguk Korere, balik ke sini tinggal karantina 1 hari gitu kan. Semua everything kayaknya lebih bagus ya dibanding waktu-waktu sebelumnya. Meskipun ada perang antara satu negara dengan satu negara, tapi aku rasa dengan pandemi ini mungkin ya disamarkan gitu menjadi endemi gitu, dan semuanya udah mulai bisa menerima. Aku yakin waktu-waktu kita sekarang ini, hopefully Kelly, Joanna, Tifara semua udah bisa sekolahnya onsite, udah bisa ketemu teman-teman lagi gitu. Kita semua juga bisa beraktivitas secara normal gitu. Karena aku mau ketemu Relin lagi, udah lama nggak ketemu Relin gitu. Baru sekali ketemu, habis itu udah nggak ketemu lagi gitu kan. Hopefully nanti aku udah bawa anak aku, sama Korere bawa anaknya ke gereja gitu kan.
Main tuh Marilyn. Ya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi aku yakin saat-saat ini kita perlu Roh Kudus itu benar-benar menguatkan kita, yang pertama saat kita lemah. Yang kedua, kita butuh Roh Kudus itu untuk senantiasa berdoa bagi kita. Karena yang tadi dibilang, yang di Roma 8 itu kan tadi, aku buka ayat ya, sorry. Nah, Roma 8 ayat 26 dikatakan kan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Karena daging kita lemah, tapi roh kita yang kuat. Nah, dikatakan di sini sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus kita berdoa. Tetapi roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau kalian sekarang lagi ada keluhan-keluhan yang nggak terucapkan sama Tuhan, kayak kalian nggak tahu gimana harus berdoa sama Tuhan, nih, kalian dekat sama Roh Kudus, itu kuncinya. Biar Roh Kudus yang membantu kalian. Meskipun kalian nggak ucapin, tapi Roh Kudus itu dalam hati kita sendiri yang membuka semuanya sama Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu, even lubuk hati kita paling dalam, kita itu lagi kenapa Tuhan tahu. Makanya waktu-waktu aku isolasi ini bener-bener aku bersyukur kayak oh ternyata Tuhan lagi mau kerjakan ini ya, Tuhan lagi mau ini ya, Tuhan lagi mau ini. Karena aku nggak ada kerjaan lain selain aku ya aku doa, aku misalkan ya meskipun nggak doa yang kayak 24 jam, aku doanya 16 jam, enggak, doanya paling setengah jam gitu kan, doanya sejam, terus kayak baca firman dikit doa. Tapi itu sesuatu yang buat aku kayak menenangkan juga ya, ternyata Tuhan kasih kita untuk istirahat dan itu menyegarkan gitu loh. Nah, adem sari guys, intinya gitu loh, menyegarkan. Nah, jadi kalau kalian merasa hidup kalian tuh udah lagi kosong, atau kalian lagi nggak tahu mau ngapain, kalian lagi pengen tanya Tuhan, bener, waktunya adalah luangkan waktu sama Tuhan. Kalian korek-korek nih Roh Kudus dalam diri kalian itu, kalian Tuhan, aku mau gitu Tuhan, maksudnya untuk ngobrol face to face with you, kayak bener-bener cari Tuhan. Dan Tuhan itu mau kerjakan apa sih. Nah, memang Tuhan itu ngomong gak di waktu yang bising, Tuhan itu ngomong di waktu yang kita bener-bener lagi sunyi banget ya. Kalian lagi, misalkan kalau aku lagi nyetir pun juga kadang ditaruh sama Tuhan dalam hati bisa, cuman kayak bener-bener waktu kita lagi sunyi dan kita fokus sama Tuhan, Tuhan itu bener-bener loh kasih pesan ke kita. Tuhan itu kayak kasih sesuatu, mungkin pesannya nggak kayak yang langsung kayak audible, kayak kalian harus kerjakan ini, kalian kerjakan ini, kalian ini. Enggak, maksudnya kayak sesuatu yang menenangkan jiwa gitu loh, kayak tenang. Maksudnya masa depan kamu itu ada di dalam tanganku, kamu kerjakan bagian kamu, aku akan mengerjakan bagian aku. It's something kayak kita sering dengar gitu, kayak ada timbul dalam hati. Cuman sekali lagi kayak di konfront sama Tuhan, itu nenangin banget. Dan itu kayak, oh iya Tuhan, aku diingetin lagi ternyata kalau misalkan aku ngerjain bagian aku, Tuhan ternyata ngerjakan bagian Tuhan, dan akhirnya semuanya itu mendatangkan kebaikan kok. Tuhan ingetin lagi. Nah, itu yang penting buat kita hari-hari ini, karena Roh Kudus itu benar-benar jadi nyawa, jadi api, jadi bensin buat kita untuk apa yang kita jalani hari-hari ini, teman-teman. Gitu ya. Menurut aku penting banget. Karena sekarang ini, apalagi saat-saat ini, banyak banget anak-anak muda yang menjauh dari Tuhan. Ya, aku pikir nggak ada salahnya juga. Maksudnya kalau bukan nggak ada salahnya, nggak bisa disalahkan dengan keadaan sekarang ini, karena gereja sekarang banyak online. Terus bisa nonton khotbah, bisa dengerin khotbah online. Dan untuk kita dengerin khotbah online itu butuh konsistensi loh, teman-teman. Karena dengerin khotbah di YouTube sama nonton Netflix itu cuma beda satu tab. Kalau kita dulu pergi ke gereja, nggak bisa tuh bukan Netflix gitu kan, ya nggak mungkin kan nggak bisa dengerin Netflix. Tapi sekarang antara pilihan kita antara denger firman Tuhan sama
nonton Hometown Cha-Cha-Cha itu cuma beda satu tab gitu loh. Itu godaannya lebih parah lagi. That's why aku juga nggak bisa menyalahkan yang generasi muda sekarang, ya susah gitu loh untuk bisa konsisten. Tapi Tuhan wajarkan sama kita ya, waktu-waktu ini mau untuk terus mendekat sama Tuhan, untuk terus berbicara, bangun hubungan koneksi yang pribadi dengan Tuhan lebih lagi gitu loh, untuk mengaktifkan Roh Kudus dalam hati kita supaya ya memang komunikasi kita dengan Tuhan itu konsisten, apa adanya, jujur, kita bisa terbuka sama Tuhan, Tuhan bisa berbicara sama kita, nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu loh dari Tuhan. Kayak memang kalau kita lagi stres, kita bisa ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan, aku lagi stres nih, aku lagi nggak mau ngapain. Tuhan, aku lagi gini ya. Daripada kita curhat sama orang yang salah, kenapa kita nggak curhat sama Tuhan Bapa kita di sorga kan? Karena dia terlebih tahu gitu loh ya. Jadi itu fungsinya. Yang pertama, Roh Kudus itu penolong kita di dalam kelemahan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu bantu kita dalam berdoa dengan Tuhan. Nah, aku mau ceritain analogi favoritnya Korea udah tahun ya. Ini analogi aku udah sering banget bacain ini tentang good luck bad luck gitu kan. Itu jadi ada analogi gini nih. Jadi ada seorang petani. Ini ceritanya di pedalaman Cina, asik nggak? Jadi ada seorang petani, dia itu it's not a petani, it's peternak ya. Dia punya satu kuda di peternakannya. Satu hari kudanya lepas lari ke bukit. Nah, tetangganya terus ngomong sama dia, wah bapak kasihan banget ya, kudanya lepas, lu jadi nggak punya kuda sekarang. Terus si peternak ini bilang, ya bad luck good luck siapa yang tahu, apes atau beruntung siapa yang tahu, nggak ada yang tahu lah. Nah, seminggu kemudian kudanya balik ke peternakan. Dia nggak sendiri, dia bawa sekawanan kuda bareng sama dia ke peternakan. Akhirnya peternak itu nggak cuma punya satu kuda, peternak itu punya sekawanan kuda. Terus tetangganya ngelihat, wah peternak, lu beruntung banget ya. Dia bilang, ya bad luck good luck, who knows, nggak ada yang tahu kan. Nah, udah selanjutnya anaknya naik satu kuda, and then anaknya terjatuh, kakinya patah. Terus tetangganya bilang, aduh kasihan banget, lu sungguh nggak beruntung ya, anak lu bisa jatuh dari kuda kakinya patah. Dia bilang, ya bad luck good luck, who knows gitu. Terus minggu-minggu setelahnya, orang pemerintahan datang ke semua rumah, di sweeping satu persatu, dicari anak-anak muda yang masih sehat untuk pergi berperang demi negara. Dia masuk ke peternakan ini, dia lihat anaknya, wah lagi patah tulang nih, nggak bisa bantu perang. Akhirnya anaknya lewat, anaknya nggak diambil, ternyata semua pemuda yang lain diangkat untuk bantu perang. Terus tetangganya bilang, lu sungguh beruntung ya, anak lu patah tulang, jadinya dia nggak perlu pergi berperang gitu loh. Terus si kakek ini bilang, ya good luck bad luck, who knows. Nah, di situ cerita ini kita bisa belajar, maksudnya apa yang kelihatannya buruk bagi kita di permukaan gitu, apa yang kelihatannya kayak, oh ini bad luck banget nih, nggak beruntung banget nih buat kita, itu sebenarnya bisa jadi blessing in disguise buat kita gitu loh. Itu menjadi sesuatu yang baik yang Tuhan datangkan bagi kita. Tetapi apa sesuatu yang kelihatannya baik bagi kita, itu malah bisa sebenarnya itu hal yang buruk bagi kita gitu loh. Jadi alangkah baiknya ya kita biarkan Tuhan yang bekerja buat kita, teman-teman. Kita biarin, kita percayakan sama Tuhan, karena ya keadaan buruk, keadaan baik, kita nggak pernah tahu. Pokoknya semua seizin Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi sekarang dalam hidup kita, kita perlu tuntunan Roh Kudus, teman-teman. Apapun yang kelihatannya sekarang kita lagi alamin nggak enak, buruk, atau kelihatannya Tuhan nggak pengen nih kayak gini, tetapi Tuhan izinkan terjadi, sih bisa jadi blessing in disguise buat kita kok. Tuhan bisa putar balikan
apa yang nggak enak dalam kehidupan kita bisa jadi sesuatu berkat yang bisa memberkati kita gitu loh. Jadi aku yakin hari-hari ini kita butuh Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Jadi kalau teman-teman mulai jarang berdoa, aku mau encourage, bukan karena aku habis isolasi makanya aku rajin berdoa juga, enggak, tapi Tuhan ajarkan hari-hari ini untuk kita cari Dia lebih lagi. Karena Tuhan ngomong gini di Psalm 50 ayat 15, katanya, "Call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me." Panggil nama aku, katanya. Tuhan yang bilang, lo panggil nama aku kalau kamu di hari-hari kamu lagi ada masalah. In the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. Kalau kita lagi mengalami yang gak enak, panggil nama Tuhan, teman-teman. Kalau kita lagi bingung, kita lagi kesulitan, panggil nama Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan nggak kayak resep obat 1x24 jam gitu datang, enggak. Mungkin bisa kapanpun Tuhan jawab, tapi satu yang Tuhan janjikan dengan pasti, kalau apapun yang terjadi, ujung-ujungnya itu untuk memuliakan Tuhan. Mau itu Tuhan kasih, mau itu Tuhan gak kasih, mau itu baik, mau itu pun buruk, ujung-ujungnya untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi aku mau ingetin kita semua hari-hari ini, bagaimana sih hari-hari ini kita bisa surrender sepenuhnya sama Tuhan. Kita bisa menyerahkan all of our burden itu sama Tuhan. Kita bisa letakkan apa yang menjadi beban di pundak kita itu ke Tuhan gitu. And then kita minta petunjuknya Tuhan, kita minta pimpinannya Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lalui saat ini. Meskipun mungkin teman-teman lagi sekolah, mungkin burdennya di pelajaran, atau mungkin di hal lain, di keluarga, atau ada yang lagi sakit, tapi Tuhan mau ajarkan hari ini gimana sih untuk kita meletakkan itu di hadapan Tuhan. Kita taruh di hadapan Tuhan, and then Tuhan, masalah ini aku gak mau pusingin, karena aku tahu aku punya Tuhan yang menolong aku. Jadi kita letakkan di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja buat kita. So, itu aja sih yang aku mau share hari ini. Buat kita semua, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kita semangat di dalam Tuhan. Hari-hari kita ke depan, aku yakin kita semua, hari-hari kita cerah di dalam Tuhan. Tuhan selalu pegang janji sama kita masing-masing. Tuhan pegang janji buat Korere, buat Kelly, buat Jalin, Kodeni, untuk Tivara, untuk Joanna, untuk Kak Umbu, Rafael, Hansel, Sharon, Georgia. Tuhan punya janji masing-masing secara khusus spesifik buat kalian masing-masing. Tapi Tuhan bilang jangan ada yang menghalangi antara aku dan kamu. Jadi apapun yang menghalangi kita sama Tuhan hari-hari ini, letakkan di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja buat kita. Yuk aktifin Roh Kudus supaya kita bisa terus berdoa sama Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja buat kita, biar Roh Kudus yang membangun hubungan kita lebih lagi sama Tuhan, supaya pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, udah segitu aja. Thank you. Mantap. Thank you Koko Ryan buat sharingnya. Jadi teman-teman diingatkan, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur, penolong, teman kita yang selalu ada untuk setiap kita di sepanjang hidup kita, bahkan di setiap hari, setiap jamnya. So hari ini udah diingatkan, mari kita renungkan biar itu bisa kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita punya ayat mingguan, mari kita sama-sama buka di Yeremia 31 ayat 25. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi yuk direnungkan lagi ini semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan ibadah kami, ibadah online ini. Kami bersyukur buat dari awal, pertengahan hingga akhirnya penyertaan dan hadirat-Mu, dan
Roh-Mu yang turun di tengah-tengah kami bersyukur buat semua itu. Dan kami berdoa Tuhan buat Korayan yang sedang positif, kiranya penyertaan dan kesembuhan yang terjadi akan Tuhan berikan untuk Korayan supaya bisa sehat, pulih, dan cepat negatif dari COVID ini, biar bisa beraktivitas, biar bisa bekerja, biar bisa ketemu dengan Feni juga, biar bisa menikmati kehidupannya di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, pelayanannya, semuanya juga aman dalam perlindungan Tuhan. Juga buat Charlene Tuhan, buat susternya, semua keluarganya yang baru terkena positif, beberapa kiranya ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna, untuk Charlene juga untuk susternya, biar cepat positif juga, biar semuanya aman, selalu dalam perlindungan dan penyertaannya Tuhan. Kami berdoa buat Joanna, Tifara, Georgia, Kelly, semuanya, Hansel, Rafael dalam sekolahnya, kiranya penyertaan Tuhan juga sempurna, Tuhan berkati terus di masa mudanya, biar menjadi berkat untuk teman-temannya juga Tuhan. Makasih buat setiap ujian atau apapun tantangan di dalam sekolahnya Tuhan sertai. Buat Tifara dalam pekerjaannya, buat Denny, Marcel, hamba-Mu juga Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan. Sharon juga dalam perlindungan tangan Tuhan selalu sempurna. Juga buat Kakak Umbu yang hari ini udah menjadi berkat untuk kami, kiranya kami bersatu hati berdoa untuk Kakak Umbu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, semuanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan, biar terus menjadi berkat dimanapun Kakak Umbu berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin hari ini nggak bisa bergabung, kiranya penyertaan Tuhan juga selalu bersama-sama dengan mereka. Kami akhiri ibadah ini Tuhan dengan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Amin. Once again, thank you sekali lagi. Thank you everybody. Thank you Re. Get well soon Yan. Thank you. Soon. Thank you Kakak Umbu sekali lagi. Thank you Kak Umbu. Cepat sembuh Bro Ryan. Thank you. Kita ketemu di PUBG lah nanti. Oke, bye-bye guys. Bye. See you next Bye. time. Bye.